subscribe, like, komen, dan share, serta tonton videonya hingga selesai agar tahu berita lengkapnya. Pada video kali ini, Dapur Pacu Space akan mengulas mengenai ditinggal Rossi, MotoGP terancam kehilangan ikon sekaligus penonton. Dorna menilai Marquez tak pantas gantikan Rossi sebagai ikon MotoGP. Mengapa demikian? Setelah menemani penonton MotoGP selama 1 dekade lebih, pembalap Petronas Yamaha asal Italia Valentino Rossi akhirnya pensiun usai kompetisi musim ini berakhir. Lantas, bagaimana dampak terhadap kompetisi usai Rossi memutuskan gantung helm? Manajer tim LCR Honda Lucio Cecchinello memastikan Rossi telah menyatukan penggemar yang berasal dari berbagai kalangan. Bukan hanya anak muda, kehadiran pembalap 42 tahun itu membuat ibu-ibu dan kalangan tua lainnya turut menyaksikan kompetisi balap tersebut. Valentino Rossi mampu menyatukan audiens transversal yang tidak dimiliki Grand Prix sebelumnya. Penonton menyebar ke ibu rumah tangga, nenek, semua orang menonton Grand Prix saat Valentino bertanding. Ujar Cecchinello dikutip dari The Race. Itulah mengapa, kata dia, seandainya Rossi pensiun, maka ada sejumlah penonton yang berhenti menyaksikan MotoGP. Hal tersebut tentu tidak baik untuk keberlanjutan kompetisi di masa depan. Kepergian Rossi mungkin membuat penonton dari jenis tertentu keluar, seperti ibu rumah tangga, nenek, tapi menurut saya penggemar utama tidak akan pergi. Sedangkan di tempat lain, ayah kandung Valentino Rossi, Graziano Rossi, menilai keberadaan putranya di MotoGP membuat kompetisi menjadi lebih berwarna. Sebab sama seperti yang disampaikan Cecchinello, Rossi merupakan tokoh sentral yang disenangi banyak penonton. Saya pikir MotoGP akan kurang lebih sama saja saat di trek, tetapi dari tribun tidak akan sama, kata Graziano. Ayah Marco Simoncelli, Paolo Simoncelli, mengaku takjub dengan peran Rossi untuk MotoGP. Perpisahan Rossi dengan MotoGP adalah akhir dari sebuah era, terang Paolo Simoncelli disitat dari Speedweek. Bahkan saking besarnya jasa Rossi untuk MotoGP, Paolo membandingkannya dengan sosok legenda lain dari jenis olahraga berbeda, seperti Michael Schumacher dan Diego Armando Maradona. Dia adalah seorang yang menggerakkan massa, membangkitkan gairah untuk balap motor bagi jutaan orang, hingga membuat olahraga ini dikenal dunia. Saat keluar negeri, Italia adalah pizza, spaghetti, dan Valentino Rossi, tukas Paolo Simoncelli. Dorna Sport sebagai promotor MotoGP pun mengaku sangat kehilangan sosok Valentino Rossi yang selama ini menjadi ikon mereka. Dikutip dari Motorsport, Carmelo Ezpeleta selaku CEO Dorna Sport bahkan menilai belum ada rider yang bisa menandingi popularitas Valentino Rossi. Karir dan kesuksesan Valentino Rossi sangatlah unik, namun sebenarnya tidak perlu seorang ikon untuk turun begitu lama, ujar Ezpeleta. Jika melihat ke belakang, Kenny Roberts sempat sangat dominan di kelas 500cc pada akhir dekade 80-an. Lalu muncul beberapa pembalap lain seperti Eddie Lawson, Randy Mamola, Wayne Rainey, dan Kevin Schwantz. Berikutnya giliran para pembalap Australia yang superior lewat Wayne Gardner dan Mick Doohan. Casey Stoner datang beberapa tahun kemudian. Pasti akan ada generasi berbeda yang melanjutkan. Namun menurut saya Valentino Rossi memang tak tergantikan. Tahta penerus Valentino Rossi sebagai ikon MotoGP sebenarnya layak disandang oleh pembalap Repsol Honda Marc Marquez. Secara prestasi, pembalap berjuluk The Baby Alien tersebut telah sukses memenangi 8 gelar juara dunia yang telah diraihnya di semua kelas. Torehan Marc Marquez itu hanya terpaut 1 gelar juara dunia dari yang sudah dimenangkan oleh Valentino Rossi di sepanjang karirnya. Namun pembalap 28 tahun itu sepertinya akan sedikit kesulitan untuk menyamai maupun melebihi rekor The Doctor tersebut. Yamaha ingin Valentino Rossi balap di World Superbike untuk menggeser dominasi Jonathan Rea bareng Kawasaki. Bukan hal yang aneh untuk melihat juara dunia MotoGP yang hebat bergabung di dalam paddock Superbike. Pembalap seperti Nicky Hayden dan Max Biaggi melakukannya pada saat itu.
Saat itu, Alvaro Bautista atau Tito Rabat adalah beberapa dari mereka yang menempati tempat di grid start kejuaraan WSBK. Sejak pensiunnya Valentino Rossi dari MotoGP mulai dipertimbangkan, WSBK tidak pernah menjadi salah satu kemungkinannya. World Superbike telah berkembang selama bertahun-tahun, dan terlepas dari hemogini Jonathan Rea yang belum bisa dipatahkan, tingkat daya saing semakin tinggi setiap akhir pekan balapan. Belum lama ini, Direktur Balap Yamaha Eropa, Andrea Dossoli, mengaku kepada GP1.com keinginannya untuk melihat Valentino Rossi menjadi bagian dari kejuaraan motor seri ini. Ini akan menjadi mimpi bagi semua orang dan juga bagi kami, Yamaha, untuk memiliki Valentino dalam kategori tersebut, kata Andrea Dossoli. Kehadirannya akan membantu kejuaraan dunia Superbike terus berkembang. Tetapi saya tidak berpikir dia mempertimbangkan untuk mengubah dirinya sendiri dan datang ke sini. Lanjutnya dalam sebuah wawancara dengan media Italia tahun 2020 lalu. Namun Rossi mengumumkan selamat tinggal dari tim pabrikan Yamaha dan beralih ke tim satelit. Sayangnya dia belum mencapai hasil yang dia impikan. Meskipun keputusan untuk berlatih ke WSBK hanya diketahui olehnya, setidaknya untuk saat ini bukanlah pertama kalinya juara dunia 9 kali itu mengendarai motor Superbike. Dia melakukannya di Misano dan Brno dalam tes lebih dari 10 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2010 setelah kakinya patah di Mugello dan untuk mengetahui kondisi fisiknya sebelum kembali ke kompetisi teratas, hanya 41 hari kemudian. Dan yang paling mengesankan di Brno, Rossi mencatat waktu terbaik di SBK. Bagaimana rasanya melihat Valentino Rossi menang di kejuaraan World Superbike? Sayangnya, semuanya menunjukkan bahwa kita tidak akan pernah tahu, terutama mengingat semangat yang ditunjukkan Rossi untuk berkompetisi di balapan roda 4. Di sisi lain, Valentino Rossi juga ikut memprediksi serangkaian agenda World Superbike Mandalika 2021 yang berlangsung sepanjang akhir pekan ini. Pria berjuluk The Dark